Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan bersama dengan salah seorang tokoh yang sangat populer di kalangan santri, di kalangan para ulama, tokoh mufassir, bahkan disebut sebagai ulama mujaddid pembaharu di abad ke-20. Beliau berasal dari Mesir, bernama Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Melalui tafsirnya yang disebut sebagai Khawatirul Imam, kita ingin mendengar nasihat dari beliau, penjelasan-penjelasan beliau, satu di antara sekian banyak yang berkesan dalam tafsir tersebut. Beliau dalam menafsirkan salah satu ayat yang berkaitan dengan puasa, ada salah satu kisah yang kerap kali disebut oleh para mufassir berkaitan dengan ayat ini, baik dalam tafsir-tafsir yang bersifat riwayah seperti tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, dan yang lain-lainnya, yaitu berkaitan dengan ayat 186 surah Al-Baqarah, di mana ketika itu ada beberapa orang yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya kepada Rasulullah. Di sini disebutkan, laqad sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqaribun rabbuka fanunajih am ba'idun fanunadi? Ya Rasulullah, apakah Tuhan itu dekat sehingga kita berbisik kepadanya, ataukah Tuhan itu jauh sehingga kita harus memanggilnya? Maka berangkat dari sejarah kisah ini, maka turunlah ayat yang diduga oleh para ulama sebagai sebab turunnya kejadian tersebut, sebagai sebab turunnya ayat tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala 186 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Yaitu ketika mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah Tuhan itu dekat sehingga kita berbisik kepadanya, ataukah Tuhan itu jauh sehingga kita harus memanggilnya? Maka Allah jawab dengan firman ini, Idza sa'alaka ibadi, wa idza sa'alaka ibadi. Ya Rasulullah, ketika engkau ditanya oleh hamba-hambaku, anni, tentang aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, maka sungguh aku teramat dekat. Sehingga ketika mereka bertanya, apakah Tuhan itu jauh sehingga butuh untuk dipanggil? Maka kita katakan tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala tentu tidak jauh dari kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak dekat dengan kita sebagaimana dekatnya orang yang berbisik. Orang yang berbisik masih ada jarak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat dekat dengan kita. Bahkan begitu Allah ingin mempertegas kedekatannya melalui ayat ini, bukan semata-mata Allah mempertegas dengan kalimatnya fa inni qarib, maka sungguh aku teramatlah dekat, akan tetapi hal lain yang begitu unik, begitu indah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui firman-Nya ini, di mana disebutkan oleh Imam Sya'rawi dalam tafsirnya bahwa setiap ada kata yas'alunaka atau yang semakna dengan itu di dalam Al-Quran, itu pasti disertai dengan kata kul. Jika engkau ditanya, ya Rasulullah, maka kul, katakanlah. Selalu ketika ada kalimat, jika engkau ditanya, katakanlah. Atau mereka bertanya kepadamu, ya Rasulullah, katakanlah.
Jadi selalu ada kul, katakanlah. Misalnya yas'alunaka 'anir ruh, maka Allah sampaikan kulir ruh min amri rabbi. Kemudian yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabir. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Jadi selalu ada kata kul. Seakan kata kul ini menjadi pemisah antara pertanyaan dan jawaban. Jika engkau ditanya, maka jawablah. Jadi ada pemisah. Tetapi uniknya di ayat 186 tadi dari surah Al-Baqarah itu tidak ada kata kul. Sehingga antara pertanyaan dan jawaban ini tidak ada yang memisah. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Allah tidak berfirman kul inni qarib atau fakul inni qarib. Tetapi Allah langsung sampaikan fa inni qarib. Sungguh aku teramat dekat. Mengapa demikian? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, lianna qawlahu kul, karena ungkapan kul itu huwa amaliyatun yutilul qurba wa yuridullahu an yaj'alal qurba fil jawabi 'anis su'al biduni wasitah. Bahwa ketika disebutkan kata kul, maka itu seakan memberi kesan ada jarak, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari jawabannya itu untuk mempertegas betapa dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita, sehingga Allah tidak mau ada perantara antara pertanyaan dan jawaban itu untuk mempertegas kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, indah sekali narasi Al-Qur'an, kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan semua penuh hikmah. Tetapi pertanyaannya, teman-teman sekalian, seorang yang beriman, yang yakin kepada Allah, tidak lagi berada dalam ranah apakah Allah itu dekat dengan kita atau tidak. Semua kita yakin, semua kita percaya bahwa Allah itu teramat dekat dengan kita. Sehingga ketika kita ingin tarik hikmah ayat ini kepada realita kehidupan kita, maka bukan lagi kita bertanya apakah Allah dekat dengan kita atau tidak. Tetapi yang kita ingin tanyakan kepada diri kita sendiri adalah, apakah kita telah merasakan kedekatan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kita yakin semua bahwa Allah itu dekat, Allah itu maha dekat dengan kita. Tetapi persoalannya adalah, apakah kita rasakan kedekatannya? Apakah tertanam dalam jiwa kita kesadaran yang penuh bahwa Allah itu teramat dekat dengan kita? Atau jangan-jangan kalimat bahwa Allah itu dekat hanya sekedar informasi-informasi yang terdengar melalui telinga kita, atau yang indah terucap melalui lisan kita, namun tidak menyentuh sanubari kita. Sehingga wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ketika kita ingin tarik dalam realita kehidupan kita, dalam aktivitas kita, maka kita harus menggugah diri kita, tanya diri kita, sudahkah kita rasakan kedekatan Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan kerap kali kita menganggap bahwa seakan Allah tidak ada. Memang benar kita yakin bahwa Allah Maha ada, tetapi dalam realitanya, dalam perbuatan kita, dalam tutur kata kita, dalam tindakan kita, terkesan bahwa seakan Allah tidak menyaksikan kita, maka kita mudah untuk bermaksiat. Mudah kita untuk melukai sesama, mudah kita untuk mengambil haknya orang lain ketika orang lain tidak melihat kita. Kenapa? Karena sejauh ini yang menjadi pantauan diri kita ini bukan Allah, tapi orang lain. Ketika orang lain tidak melihat kita, maka kita sangat bebas untuk bermaksiat. Seakan Allah Subhanahu wa taala tidak tahu apa yang kita lakukan. Subhanallah. Nauzubillah. Oleh karenanya, bulan Ramadan ini, kenapa ayat 186 ini itu berada di antara ayat-ayat puasa. Ayat puasa dalam surah Al-Baqarah terdapat dari 183 hingga 187. Nah, ayat 186 ini adalah ayat yang menyinggung tentang kedekatan Allah dengan kita, ayat yang mempertegas kedekatan Allah dengan kita, namun dia berada di antara ayat-ayat puasa. Apa hikmahnya? Rupanya puasa yang kita tunaikan dalam bulan suci Ramadan adalah
ingin mendidik kita, ingin menyadarkan kita, ingin membangun kesadaran pada diri kita bahwa kita selama ini telah menjaga keyakinan kita menyangkut pengawasan Allah, menyangkut dekatnya Allah dengan kita. Betapa tidak ketika kita berpuasa di siang hari Ramadan. Boleh jadi kita dalam situasi, kondisi, tidak ada orang yang melihat kita. Kita di kamar sendiri, di rumah sendiri, di kantor sendiri, atau mungkin kita jauh dari orang-orang yang mengenal kita. Namun mengapa kita enggan untuk berbuka? Mengapa kita enggan untuk membatalkan puasa kita? Padahal bisa-bisa saja kita berpura-pura untuk berpuasa, padahal kita sudah makan ketika orang tidak melihat kita. Tetapi kenapa kita enggan untuk melakukan itu? Karena pada dasarnya puasa ingin mendidik kita bahwa kita harus membangun kesadaran dalam diri kita bahwa kita senantiasa berada dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarlah manusia tidak melihat kita, benarlah orang-orang tidak mengenal kita, tetapi dimanapun kita bersembunyi, dimanapun kita berada, sejauh apapun kita dari keramaian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui seluruh aktivitas kita, seluruh perbuatan kita. Maka inilah yang harus kita sadarkan. Di dalam bulan suci Ramadan, kita bangun kesadaran itu hingga kita tarik ke dalam, keluar di luar bulan suci Ramadan. Ketika kita berada dalam sebuah tanggung jawab, kita berada dalam sebuah amanah yang kita bisa menyeleweng di situ. Tidak ada orang yang tahu bahwa kita menyeleweng di situ. Kita bisa berbuat zalim di situ, tetapi kita enggan untuk melakukan itu. Kenapa? Karena telah terbangun kesadaran di dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala teramat dekat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi kita, mengetahui seluruh gerak kita, bahkan semua yang terlintas dalam bisikan hati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Olehnya Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau seakan memberi penjelasan bahwa untuk menjadi syarat merasakan kedekatan atau untuk senantiasa memupuk kesadaran menyangkut kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka tanamkanlah nilai-nilai ibadun dalam diri kamu. Apa itu ibadun? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ada perbedaan antara ibadun dan abidun. Abidun itu adalah ketundukan yang tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain. Ketundukan yang dia terintervensi seperti ciptaan-ciptaan lain, binatang, tumbuhan, semua yang lain. Mereka tidak punya kehendak. Sehingga dengan sepenuhnya dia tunduk kepada yang Maha Kuasa. Akan tetapi ibadun adalah ketundukan lahir dan batin yang didasari dengan kesadaran yang penuh bahwa kita memilih untuk mendekat kepada Allah, kita memilih untuk taat kepada Allah di saat kita boleh-boleh saja, bisa-bisa saja memungkinkan untuk kita berpaling dari Allah, tetapi kita memilih untuk dekat kepada Allah. Itulah ibadun. Sehingga ibadun adalah orang atau sosok makhluk yang punya pilihan untuk taat atau tidak, tetapi dia memperjuangkan ketaatan ini. Baik ketika dia berada dalam kemaksiatan, maka dia berada dalam kemaksiatan, kemudian meraih kesadaran, meraih cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menyadari kesalahannya, menyadari maksiatnya, maka pada saat itulah dia berpotensi untuk masuk ke dalam ruang ibadun. Begitupun hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjalani istiqamah kebaikannya, istiqamah ibadahnya, yang selama ini dia menjaga nilai-nilai kehambaannya, maka mereka itulah yang senantiasa terjaga kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itulah yang besar potensinya untuk semakin mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kedekatan ini semakin terpatri dalam jiwa kita, maka kita tidak butuh pengawas manusia. Kita tidak butuh pengintai untuk mengintai kita, untuk mengamati kita. Kenapa? Karena kita telah diawasi, merasa terawasi, merasa dekat dengan Zat yang Maha Tahu,
yang maha mengetahui seluruh apa yang kita lakukan, yang nampak ataupun tidak. Tentu memperjuangkan kedekatan itu tidaklah mudah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi peluang, membuka pintunya selebar-lebarnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka orang yang ingin menjaga kedekatannya dengan Allah, hendaklah dia senantiasa bermunajat kepada Allah. Ya Allah, Engkau anugerahkan nikmat kepada kami. Kerap kali kami berbuat maksiat dengan nikmat-nikmat itu. Ya Allah, Engkau yang anugerahkan jabatan, Engkau yang anugerahkan pengetahuan, Engkau yang anugerahkan berbagai fasilitas-fasilitas. Namun fasilitas-fasilitas itu kerap kali kami jadikan sebagai jalan media untuk bermaksiat. Maka bantu kami ya Allah, hamba-Mu begitu lemah. Bantu kami untuk menjaga kedekatan ini ya Allah. Itulah ujibu da'watad da'i idza da'an. Mari kita senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita dipersilakan untuk memohon, ketika Allah berjanji untuk mengabulkan permohonan kita, maka tidak ada yang indah, tidak ada yang paling indah yang kita ucapkan, yang kita tanamkan dalam hati kita sebagai bentuk munajat kita kepada Allah, kecuali adalah permohonan maaf dan permohonan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, idza adrakatni Lailatul Qadri bimadza ad'u?" Ya Rasulullah, jika aku berjumpa dengan Lailatul Qadar, maka dengan apa aku harus berdoa ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kuli akthiri Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni," kata Rasulullah. Katakanlah, kata Rasulullah kepada Aisyah, perbanyaklah bermunajah kepada Allah dengan doa, Allahumma innaka afun. Ya Allah, duhai Allah, Engkau yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Sungguh Engkau sangat mencintai, sangat senang memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkan aku ya Allah. Maafkan hamba-Mu ini ya Allah. Mengapa ini menjadi kalimat doa yang terindah? Karena apa yang kita bisa banggakan, apa yang kita bisa sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu bersedekah, Allah yang beri nikmat. Kita mampu salat, Allah yang beri kesehatan. Kita mampu puasa, Allah yang beri kekuatan. Kita mampu berbuat baik, Allah yang memberi fasilitas. Dan betapa banyak anugerah Allah kepada kita. Anugerah-anugerah itu kita jadikan sebagai alat maksiat. Dan betapa banyaknya, meskipun betapa banyaknya ibadah menurut ukuran kita, yang kita telah tunaikan, yang kita kerjakan, maka ibadah-ibadah itu belum sebanding dengan banyaknya anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu lebih banyak, masih lebih banyak maksiat kita ketimbang ibadah kita. Bahkan ibadah-ibadah yang kita lakukan, kalaulah kita telah terhindar dari maksiat, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan. Sehingga tidak ada untaian kalimat doa, munajah yang paling indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali mengaku, ya Allah, hamba-Mu banyak salah ya Allah. Anugerah-Mu terlalu berlimpah kepada hamba-Mu. Ya Allah, ibadah hamba-Mu dipenuhi dengan cacat. Ya Allah, dipenuhi dengan kekurangan. Setiap ibadah yang kami lakukan, yang kami tunaikan, maka tidak ada yang kami harapkan dari-Mu ya Allah selepas semua anugerah-anugerah-Mu kepada kami, kecuali permohonan maaf-Mu ya Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan momentum Ramadan ini
menambah kesadaran kita bahwa betapa dekatnya Allah dengan kita. Rasa kesadaran menyangkut kedekatan Allah semakin meningkat. Nilai-nilai kehambaan semakin terpatri dalam diri kita. Bahkan doa-doa semakin kita kencangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat yang benar-benar indah dalam doa-doa kita adalah mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.